Elshinta News and Talk. Zainal Petir meminta Kapolda Jawa Tengah memberikan keterangan secara detail atas kematian Iko, alumni FH UNES supaya masyarakat lega dan yakin tentang penyebab kematiannya. Sebelumnya, kematian Iko disebut-sebut penuh dengan kejanggalan. Media sosial kini ramai memperbincangkan kejanggalan kematian Iko dan munculnya banyak spekulasi. Bagaimana mencermati hal ini? Kita sudah temui Ketua LBH Petir, Zainal Abidin Petir. Elshinta News and Talk. Pak Petir, kalau mencermati ya kematian Iko yang penuh tanda tanya ya, bahkan viral di media sosial, bagaimana nih Pak mencermati kematian Iko ini Pak? Ya, ini pemirsa Elshinta, pemirsa. Pendengar Pak. Memang bisa pemirsa ya, bisa melihat juga ya lewat Elshinta ya. Jadi begini, Iko Julian junior, alumni mahasiswa Fakultas Hukum Undip yang umurnya 20 tahun, itu meninggal dunia di UNES, Pak. Sebelumnya izin ke orang tuanya mau menemui teman-teman ngopi lah ya, yang waktu itu ikut demo, teman-temannya ikut demo Mas. Ya jadi hari Sabtu itu kan hari Sabtu Mas ya. Pak Petir, hari Sabtu, Pak Petir, maaf ya ini saya salah dulu. Tadi bilangnya Pak Petir Undip ya, ini UNES Pak. Maaf tadi ada kesalahan ya. Kenapa? Tadi kan Pak Petir bilangnya Undip ya, mahasiswa UNES maksudnya Pak. UNES, ya, iya, UNES, mohon maaf. Tapi saya ngomongnya Undip ya. Iya Pak, salah Jadi, Pak. Jadi kronologisnya seperti ini. Iko Julian junior, umur 20 tahun, alumni Fakultas Hukum UNES, hari Sabtu itu sebetulnya dia perginya hari Sabtu. Sebelumnya itu sehari Jumat itu sudah mau berangkat Mas. Mau berangkat ingin aksi bersama teman-teman, tapi oleh orang tuanya dilarang. Gak usah aksi, gak usah demo. Maka orang tuanya ngajak si Iko muter-muter Mas ke ke mana Mangkang, ke rumahnya tantenya untuk menghibur supaya dia tidak ikut demo. Kemudian Sabtu pagi Iko itu tidur sampai jam 4 sore, Mas. Oke, ketika sudah tidur dari 4 sore, setelah tidur itu bangun jam 4 sore hari Sabtu, tanggal berapa itu hari Sabtu ya? Tanggal 30 ya? 31. Sabtu tanggal 30 kalau nggak salah. 30 ya. Ya. Jam 4 bangun, terus kemudian disuruh ngepel sama orang tuanya di rumahnya. Karena mau untuk doa sembahyangan, gitu loh. Setelah ngepel, jam 5 dia izin pamit. Jam 5 sore. Tanggal hari Sabtu itu, tanggal 30. Jam 5 sore izin keluar, pakai baju jas. Alma mater UNES ya. Nah, kemudian ya itu awalnya seperti itu. Nah, nggak tahu kejadiannya apa, tapi diinformasikan kepada keluarga sudah dimasuk di rumah sakit. Ketika di rumah sakit, kondisi anaknya memang sangat menyedihkan, Mas. Wajahnya lebam, kemudian luka-luka. Dan menurut dokter itu, ibunya, saya kan ketemu ibunya. Ibunya menceritakan bahwa ini harus operasi. Kenapa? Karena ada pendarahan hebat di dalam perut. Ternyata pendarahan hebat yang di dalam perut itu karena limpahnya pecah, Mas. Aduh. Kita nggak tahu ada masalah apa. Nah, kemudian ibunya berinisiatif bagaimana nyawa anak saya itu harus selamat.
Kondisi ekonominya sangat sederhana lah, bukan keluarga pejabat, bukan keluarga orang kaya raya, itu bukan keluarga, ya pengakuannya seperti itu ya, saya lihat juga rumahnya sederhana. Tapi demi keselamatan anaknya, dia minta supaya dilayani atau ditempatkan di ruang VVIP Rumah Sakit Karyadi Pavilion Garuda, Mas. VVIP, Mas. Untuk apa? Ya tadi, supaya nyawanya bisa selamat demi nyawa anaknya. Dia korbankan seperti itu. Pokoknya di VVIP biar penanganannya cepat dan pakai umum itu ya. Lebih intensif pakai ya, umum. Ya, tadinya di GD, setelah di GD terus masuk di VVIP. Dalam waktu paling 12 jam itu kan habisnya 43 juta itu. Dan baru kemarin itu minta waktu pelunasan kan 3 hari. Baru kemarin itu dinasih, itu pun dari keluarga. Oke ya, ini bicara kondisi waktu di rumah sakit. Nah, kemarin saya mau dampingi, tapi beliau orang tuanya masih ingin menenteramkan diri dulu. Karena berat. Bapaknya tidak bisa berkata apa-apa, hanya ibunya saja. Shock berat. Saya Nel Petir siap mendampingi untuk mengungkap yang sebenarnya apa yang terjadi. Supaya apa? Supaya tidak ada informasi liar. Supaya tidak ada siapa yang salah, siapa yang benar, supaya jelas. Saya pengennya itu. Ya. Maka kami telusuri, Mas. Katanya infonya itu kan kecelakaan di Dr. Pito. Betul? Yeah. Nah, saya tanya kepada orang tuanya, siapa yang menyampaikan kalau kecelakaan ibu? Enggak, karena ini saya dapat surat dari Semarang Barat, Polsek Semarang Barat. Ada surat bukti bahwa kendaraan saya di sana. Maka saya cek, Mas. Saya cek suratnya, surat tanda terima barang bukti, Mas, kendaraan. Kan selama ini simpang siur nih. Kecelakaannya di Dr. Cipto kok kendaraan di Polda, kendaraan kok laporannya di Polres Semarang Barat kan gitu. Maka saya cek, saya tanyakan kepada Laka Lantas yang menangani perkara itu, penyidiknya. Saya cek yang menangani Pak Hardianto. Saya telepon, kebetulan saya juga tahu itu, nggih. Saya telepon, sebetulnya ini kecelakaan di mana Pak Hardianto atas nama Iko. Apa di Dr. Cipto? Oh tidak, Mas Petir, kami bersama tim, ada Pak Imam Prasetyo, bersama tim pada hari Minggu, tanggal 31 jam 9 jam sampai jam 9, jam 6 sampai jam 9, atau antara jam 6 sampai jam 9 kami ngecek ke Dr. Cipto, tidak ada kecelakaan. Tidak ada kecelakaan di Dr. Cipto ya. Infonya kan kecelakaan di Dr. Cipto. Ya, makanya saya harus dari biar terang menerang. Infonya itu ada kecelakaan di Jalan Veteran, Mas. Dekat Mapolda itu, markas Polda itu. Di mana di situ kan tempat untuk demo kan, waktu itu gitu loh, sepanjang Pahlawan terus sampai sekitar Polda kan untuk demo. Saya harus clear ini, apakah ada penganiayaan, apa kecelakaan, maka saya telusuri terus. Saya tanya kepada Laka Lantas, petugas Laka Lantas, Iko itu kecelakaan atau ada faktor lain ketika demo? Kok lebam-lebam seperti itu? Itu loh. Kok sampai pendarahan berat sangat hebat di perut gitu loh. Menurut informasi dari Satlantas, ada di situ memang kecelakaan, Mas Petir, yang melibatkan beberapa kendaraan dan mobil. Jam berapa? Jam 3 pagi katanya. Begitu. Jangan punya CCTV nggak? Ada. CCTV-nya mati nggak di situ? Saya sampaikan. Jangan-jangan beberapa kali kejadian kan CCTV mati, Mas. Saya sampaikan, saya yakinkan, dan saya ngomong di depan banyak wartawan. CCTV-nya mati nggak?
hidup Pak Petir. Penting itu, cek betul-betul kecelakaan atau ada kejadian lain kan gitu. Begitu Mas, ceritanya begitu. Nah, saya minta kepada Kapolda Jawa Tengah, Pak Ribut, kalau memang kecelakaan sampaikan kepada publik supaya publik nggak tanya-tanya, supaya polisi tidak merasa dituduh kan gitu. Kalau memang tidak melakukan itu ya sampaikan kepada publik yang transparan, yang terbuka. Kenapa? Pasti kan bisa ditelusuri. Kenapa Iko sampai di situ? Terus kemudian Iko sebetulnya kecelakaan atau dianiaya. Kalau memang kecelakaan sampaikan kronologisnya. Buka CCTV-nya. Visum yang di rumah sakit juga dibaca, sampaikan kepada masyarakat. Kalau polisi tidak melakukan itu, biar jelas terang benderang. Kan begitu Mas. Baik. Dan saya siap membackup keluarga. Saya sudah siap, tapi keluarga masih fokus karena stok itu Mas. Iya Pak. Begitu. Berarti CCTV-nya itu ada kecelakaan itu ya Pak? Berarti ya? Saya belum melihat CCTV-nya. Belum melihat ya? Saya belum melihat, tapi polisi ngomong, ketika saya tanyakan, CCTV-nya mati nggak? Nggak mati Pak Petir. Oke, benar loh ya. Ini saya ngomong di banyak, di hadapan wartawan. Ini direkam, saya sampaikan gitu. Jangan-jangan nanti terus seperti kejadian-kejadian yang dulu itu kan CCTV mati, CCTV nggak berfungsi kan, rusak kan gitu. Baik Pak Petir. Ini kan juga beredar ya Pak, kabar simpang siur gitu di media sosial, di X juga banyak ya yang menyoroti kematian Iko ini, mahasiswa FA UNES. Bahkan tudingan ada keterlibatan aparat. Nah, kalau menurut Pak Petir sendiri, bagaimana nih masyarakat ya sebaiknya menyikapi berbagai informasi yang liar ya? Bisa disebut liar ya, karena belum dipastikan kebenarannya yang banyak muncul nih Pak. Ya, di situ memang ada informasi korban diantar oleh Brimob. Nah, Brimob itu ketika nganter dalam rangka apa kok bisa langsung nganter? Kan gitu harus sampaikan. Oh, Brimob lagi ngepam habis demo. Ya sudah, sampaikan saja secara terbuka. Siapa Brimob yang nganter? Kan gitu. Gitu toh? Siapa Brimob yang nganter, pakai mobil apa, jam berapa. Jadi harus ada kronologi. Ben polisi itu bisa meyakinkan kepada masyarakat. Karena apa? Polisi sekarang sedang disorot betul. Gitu loh. Karena apa? Ya monggolah kita harus introspeksi diri. Kenapa polisi sekarang lagi disorot hal-hal yang sangat sensitif gitu loh. Sedikit-sedikit ketika polisi melakukan kesalahan langsung mendapatkan cacian. Kan semuanya harus evaluasi diri gitu loh. Baik Pak Petir. Kalau keluarga korban juga membutuhkan kepastian hukum ya dan pendampingan juga. Iya, nggak cuma keluarga korban, tapi masyarakat juga ingin ada kepastian hukum. Polisi juga harus bisa mendapatkan kepastian hukum. Misalnya kalau bukan polisi, tidak ada penganiayaan oleh polisi, ya yakinkan kepada masyarakat kronologisnya, kan gitu. Kita ingin bicara fair, kita ingin bicara yang benar gitu loh. Karena informasinya kan simpang siur. Ketika informasi simpang siur kan selalu ada yang tidak percaya, selalu ada yang merasa benar kan gitu loh. Nah, yang benar sebenarnya itu seperti apa? Harus terbuka. Baik Pak Petir. Sampai saat ini kan polisi juga belum memberikan informasi lengkap ya Pak mengenai kronologi kejadian gitu. Nah, kalau menurut Pak Petir sendiri, seberapa penting sih Pak keterbukaan ya aparat kepolisian di dalam meredam keresahan masyarakat terkait kasus ini? Kan karena kasus ini kan juga di tengah isu yang rawan ya Pak, ada demo dan yang menyinggung tentang aparat sendiri. Iya, ini
karena yang sedang disorot atau sedang bahasanya dituduh informasinya ya, kan ada informasi wah ini Pak Polisi nih, kan gitu toh. Itu kan diduga atau dituduh. Maka polisi harus bisa meyakinkan kepada masyarakat, tolong segera melakukan penyelidikan, all out ya. Jangan hanya laka lantas saja yang melakukan penyelidikan. Walaupun ini kaitan kasus kecelakaan, tapi semua elemen baik intelijennya maupun sersenya harus diturunkan supaya masyarakat cepat percaya kepada polisi. Hasilnya harus segera disampaikan kepada masyarakat dan keluarga. Begitu, biar tidak menjadi bulan-bulanan. Kalau polisi merasa, wah ini kami itu menjadi bulan-bulanan, ya sudah selesaikan sehari saja atau 2 hari, biar nggak berbulan-bulan, kan gitu. Baik Pak Petir, ini kan respon keluarga saat ini bagaimana Pak Petir? Apa Pak Petir juga ikut mendampingi ya keluarga korban nih Pak? Saya sudah datang ke sana hari kemarin ya, sudah datang ke rumahnya, tapi keluarga itu masih shock sekali Mas. Jadi belum mau membuat semacam surat kuasa gitu loh ya, atau menguasakan kepada LBH Petir. Tapi nunggu 1, 2, 3 hari biar hati saya tentram karena kamu masih shock gitu loh Mas. Oh, berarti masih itu ya Pak, shock ya terkait Ya, shock, Mas. Meninggalnya Iqbal ya. Karena anak itu anak penurut ya, penurut keluarga, karena tadi nggak boleh demo ya manut. Kemudian sebelum berangkat jam 5, jam 4 sampai jam 5 ngepel ya manut, kan gitu Mas. Baik. Jadi yang terpukul sebelumnya diperintah untuk ngepel kok. Dan setelah ngepel kok meninggal dunia ya sangat kehilangan sekali orang tuanya lah. Itu Mas. Dia juga sudah mulai bekerja walaupun wira swasta ya, bantu tantenya sebagai konsultan pajak itu. Jadi konsultan swasta itu, konsultan urusi pajak. Dia sudah banyak membantu tante-tantenya. Baik Pak Petir, ini kan ada kutipan ya dari Rektor Universitas Negeri Semarang, Pak Profesor Martono ya, menyebut kampus siap memberikan pendampingan hukum, tapi jika ada aduan resmi dari keluarga. Nah, menurut Pak Petir, seberapa penting nih peran kampus dalam memberikan dukungan hukum maupun moral ya bagi keluarga korban dalam kasus ini? Apa harus melapor dulu? Harus ada laporan atau bagaimana kalau menurut Pak Petir? Iya, kampus itu kan aktivitas akademika yang sifatnya independen ya. Ini karena ada alumni Fakultas Hukum, alumninya membutuhkan bantuan hukum, di situ juga ada lembaga bantuan hukumnya, mestinya kampus perlu ikut hadir. Nah, kalau tidak ada pengaduan kepada kampus juga tidak bisa begitu saja langsung pendampingan Mas, karena ini lembaga Mas, apalagi lembaga negeri ya, institusi milik pemerintah istilahnya. Kalau nggak ada pengaduan secara resmi nggak mungkin berani Mas, nggak mungkin. Maka saya berharap keluarga ya melakukan pengaduan saja secara resmi, minta bantuan hukum supaya di sana bisa melakukan inventarisasi maupun investigasi kaitan dengan meninggalnya Iko. Di sana juga banyak profesornya, profesor ahli pidana, profesor hukum, banyak. Jadi malah justru kesempatan yang baik untuk keluarga selama keluarganya melakukan pengaduan secara tertulis, Mas. Dan perlu pendampingan, walaupun memang belum ada pengaduan, tapi selalu
mohon untuk UNES untuk proaktif gitu loh, melakukan pendampingan. Artinya pendampingan apa yang walaupun belum ada pengaduan, ya mencari informasi. Bisa melakukan mencari informasi dulu. Supaya membantu polisi, membantu masyarakat, membantu keluarga korban. Kematian itu sebenarnya karena ada penganiayaan atau karena kecelakaan murni gitu loh. Baik Pak Petir. Ini kan berdasarkan informasi yang kami himpun ya Pak. Pihak keluarga kan diminta untuk segera membuat laporan resmi ya, jika merasa ada kejanggalan seperti itu. Apakah keluarga sudah berencana nih Pak, atau bahkan sudah menyiapkan aduan resmi nih kepada kepolisian gitu? Sepengamatan Pak Petir. Saya ke sana juga ada teman-teman alumni Fakultas Hukum Undip, teman-teman alumni UNES, ya? Fakultas Hukum UNES. Ada lebih dari 5 orang datang ke sana. Mereka juga sudah siap melalui LBH alumni Fakultas Hukum Undip. Tapi keluarga juga belum mau sih waktu itu ya. Waktu saya datang belum mau menguasakan gitu loh. Secara resmi belum mau menguasakan. Katanya masih stok gitu loh. Masih pingin menenangkan hati. Bahkan keluarga juga terlihat ya mungkin ya saya nggak ngerti apakah ketakutan atau apa ya. Ya nggak ngerti karena mungkin sempat ngomong mengigonya itu anak itu kan sempat ketika masih sehat belum meninggal aslinya detik-detik mau meninggal dunia itu kan sempat mengigau mengigo itu mengigau sepertinya Pak itu. Nah mengigo itu sudah Pak jangan Pak tolong jangan dipukuli Pak. Nah kata-kata itu kan kemudian menyebar di media massa. Nah ketika menyebar di media massa mungkin ini yang membuat keluarga shock juga. Itu. Mengigaunya itu penuturan ibunya ya Pak? Ibu korban. Iya, penuturan ibunya yang katanya itu yang disampaikan oleh itu kan pertama yang menyampaikan dari LBH-nya UNES toh, LBH alumni UNES toh. Kan itu yang pertama yang menyampaikan kan, itu loh. Maka ya, mungkin sekarang wis kadung metu ya kata-kata itu kan gitu. Jadi heboh ya Pak? Iya jadi heboh. Apalagi katanya lebam itu kan awalnya dari situ gitu loh. Nah saya juga nggak ngerti siapa yang awal mula menyampaikan itu gitu. Namun sekarang orang tuanya ya agak tertutup. Saya WA pun nggak menjawab itu. Baik. Keluarga seperti itu. Padahal saya siap make up. Saya siap membantu, siap untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Baik. Kan setelah ada kejadian itu kan juga ada rektor yang saya sebutkan tadi dan juga ada pihak kepolisian Pak juga memberikan statement kan melalui Satlantas Polrestabes Semarang menyatakan tidak akan menghalangi keluarga jika ingin melaporkan resmi terkait dugaan kejanggalan kematian almarhum. Nah, menurut Pak Petir nih, membuat laporan resmi dari pihak keluarga ini menjadi langkah yang penting nggak Pak untuk membuka penyelidikan yang lebih dalam nantinya? Ya, kan boleh saja, nggak usah takut. Jadi pengaduannya begini, pingin kejelasan, mohon Kapolda untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dan cepat. Sebetulnya kematian anak kami itu penyebabnya apa? Kan gitu. Aman itu tidak menuduh polisi melakukan penganiayaan, tidak menuduh itu kan tidak ada tuduhan, hanya pingin supaya ada kejelasan supaya terang benerang, kan nggak ada masalah pengaduannya seperti itu. Sebetulnya aman pengaduannya tuh, pasti polisi akan menindaklanjuti. Semua aduan polisi wajib menindaklanjuti gitu loh. Baik Pak Petir. Aman, kalau mau melakukan pengaduan aman.
Jadi bahasanya bukan menuduh gitu loh ya, tapi mohon untuk pemeriksaan, penyelidikan secara cepat dan transparan atas kematian anak kami, kan selesai. Ya toh? Iya, Pak. Kalau misalnya ternyata ada keterlibatan oknum, ya harus disampaikan kepada publik. Kalau tidak ada juga harus disampaikan bahwa ini murni kecelakaan gitu loh. Kalau memang ada keterlibatan oknum ya sampaikan, ini oknumnya. Kami akan melakukan tindakan tegas. Ya selesai toh, kan publik langsung marem, lego gitu loh. Butuh kejelasan ya supaya publik paham ya Pak. Iya, betul Mas. Iya baik Pak, ini kalau dalam kasus hukum seperti ini kan seringkali keluarga ini merasa bingung gitu Pak menghadapi prosedur dan juga ada tekanan dari publik ya. Pendampingan apa yang paling dibutuhkan keluarga nih Pak? Baik dari sisi hukum maupun dukungan psikologisnya. Meyakinkan kepada orang tuanya bahwa ketika melapor dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, biar laporan yang sifatnya tidak menuduh seperti apa laporannya kan gitu. Nah ini perlu ada advokasi hukum, pemahaman hukum. Begitu, kami sudah melakukan itu sebetulnya, tapi masih belum mau saya dampingi gitu Mas. Baik Pak Petir. Di sisi lain kan juga ada desakan ya Pak dari pihak kepolisian untuk kan mengungkap hasil visum ya secara dan barang bukti secara transparan seperti itu. Kalau menurut Pak Petir nih, apakah langkah ini menjadi kunci nih Pak untuk menguak ya dugaan-dugaan publik ya yang beredar liar di media sosial seperti itu? Maksudnya gimana Mas? Kan di sisi lain ada desakan nih Pak agar kepolisian nih mendesak ya mengungkapkan maksudnya hasil visum dan barang bukti secara transparan ya. Nah, kalau menurut Pak Petir, langkah ini menjadi kunci gak Pak untuk menguak dugaan yang beredar liar di media sosial? Iya, betul. Zainal Petir kan juga mendesak Kapolda supaya melakukan penyelidikan secara cepat, transparan. Supaya apa? Nggak ada informasi yang liar. Supaya tidak ada tuduhan-tuduhan. Ini sekarang kan informasinya yang di luaran, ada yang menduga-duga ini kemarin karena efek demo, kemudian ada oknum yang melakukan penganiayaan. Terus dari kepolisian menyampaikan ada info bahwa anak ini kecelakaan murni dan kecelakaan dan ada lawan, bukan kecelakaan tunggal loh ya, ada lawan. Jadi biar jelas karena masyarakat itu kan masih belum percaya kalau ini kecelakaan murni, kecelakaan ada lawan itu kan belum percaya. Makanya harus diterangkan secara detail. Saya mendesak kepada Kapolda Jawa Tengah, segeralah cari informasi yang detail-detailnya. Tepat itu kok, polisi bisa melakukan itu kok, bisa mengungkap. Aku yakin, tugas polisi kan memang seperti itu. Melakukan penyelidikan itu kan tugas dan wewenang polisi. Pasti bisa terungkap kok. Biar tidak ada info yang simpang siur. Biar enggak ribut. Sekarang kan masih ribut masyarakat. Wah ini oknum polisi nih ya. Kalau polisi pingin bahwa bukan, ya sampaikan, yakinkan kepada masyarakat kalau itu bukan dilakukan oleh oknum polisi. Bukan dianiaya oleh polisi. Yakinkan, buktinya mana kan gitu. Baik, Pak Petir. Sebagai closing ya Pak Petir, ini kan publik tentu menunggu harapan dan pesan ya dari terkait proses yang sedang berjalan ini, proses pengungkapan kasus ini. Apa harapan Pak Petir untuk keluarga korban, aparat kepolisian dan masyarakat nih Pak dalam menyikapi kasus ini ya supaya tidak terbawa ke berita yang menggiring, justru malah menyesatkan seperti itu Pak Petir? Ya, orang tua segera untuk orang tua segera untuk melakukan konsultasi hukum. Tapi harus melangkah seperti apa nih?
karena ini sudah ada informasi liar seperti ini saya harus bersikap, kan gitu. Supaya masyarakat juga tidak bertanya-tanya. Orang tua juga harus bersikap. Kalau mau supaya tidak ada informasi liar itu saya harus bagaimana? Perlu melakukan pengaduan. Perlu ada pendampingan, kan gitu. Maka ini kesadaran orang tua untuk menentukan sikap segera. Biar tidak informasi liar. Kemudian untuk masyarakat, bantu tolong keluarga korban. Kalau ada informasi bahwa korban itu misalnya ada yang mana, ya sampaikan. Kalau korban itu memang kecelakaan juga sampaikan kepada polisi. Sampaikan, saya juga siap menampung, Mas. Menampung informasi itu biar saya ikut menelisik. Jenderal Petir siap. Ya, lapor ke polisi boleh, nyampaikan kepada keluarga juga boleh. Supaya keluarga nanti bisa menginformasikan kepada polisi. Yang ketiga, polisi juga harus proaktif. Biar masyarakat ada kepastian hukum, biar masyarakat tidak menuduh yang enggak gitu loh. Lakukan itu segera oleh polisi, oleh Polri. Sekarang bolanya sebetulnya ada di Polri, gitu loh. Ya, Polda Jawa Tengah bisa mengerahkan untuk mencari informasi itu supaya tidak liar informasinya. Informasinya sekarang kan, wah ini jangan-jangan, ini kemarin digebukin oknum, kan itu. Apa benar ini kecelakaan murni, kan gitu, masih kayak gitu. Ayo, cari kebenaran bersama-sama, gitu. Baik, terima kasih Pak Petir sudah menyempatkan waktunya ya untuk Radio El Sinta Semarang. Terima kasih, selamat siang Pak Petir. Siang, terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama Ketua LBH Petir, Zainal Abidin Petir. El Sinta Semarang News and Talk.